Di video kemarin kita sudah membahas betapa idealisnya Kawasaki di pasar Indonesia. Mereka tidak mau bermain di segmen lain selain motorsport, trail, atau naked sport. Kasarnya mereka hanya mau bermain di segmen hobi. Padahal segmen tersebut adalah segmen yang sangat kecil di pasar Indonesia. Ya nggak salah juga sih emang, walaupun ada titik idealisnya, tapi Kawasaki seperti sudah trauma dengan pasar Indonesia untuk segmen di luar hobi. Karena beberapa motor mereka ya hampir semuanya gagal. Dan yang tersisa saat ini hanya tinggal yang motor hobinya aja. Tapi walaupun begitu, ternyata Kawasaki sudah mulai melirik segmen matic lagi di pasar Indonesia. Dan hal ini mungkin aja dilakukan Kawasaki karena mereka sudah cukup stabil di market share yang ada di 2-3% di Indonesia. Jika market share mereka masih stabil dan penjualan mereka stabil, sepertinya mengambil resiko lebih besar sedikit bisa dilakukan oleh Kawasaki. Tapi sebentar, ini dilakukan Kawasaki karena mereka sudah stabil atau pasar motorsport sudah mulai terkikis lebih dalam? Tapi apapun alasannya, dikabarkan Kawasaki memiliki angin segar untuk bermain di segmen matic. Mungkin kita awam banget sama motor matic Kawasaki, karena di Indonesia Kawasaki benar-benar nggak main di segmen ini. Padahal di pasar global Kawasaki punya beberapa motor matic, mulai dari Kawasaki Bursky 125 sampai Kawasaki J125. Mungkin Kawasaki J125 bukanlah motor yang baru-baru banget, karena motor ini sudah keluar beberapa tahun lalu. Tapi walaupun sudah keluar beberapa tahun lalu, motor ini tidak menyentuh pasar Indonesia sama sekali. Kenapa? Ya karena harganya yang sangat mahal, yang mana motor ini memiliki harga sampai 80 juta rupiah, dan harga ini tentu aja tidak akan bisa bersaing sama sekali dengan pasar Indonesia. Kenapa motor ini bisa mahal? Bukannya cc-nya kecil. Walaupun J125 memiliki cc yang kecil, tapi bodi dan sasisnya menggunakan J300 alias motor besarnya. Dan selain bodi dan sasisnya, fitur-fiturnya pun juga masuk menggunakan J300. Makanya harganya bisa sangat mahal. Dan di pasar Indonesia, walaupun fiturnya mewah, tapi cc-nya kecil dan harga jualnya bisa sampai 80 juta rupiah, tentu aja itu menjadi hal yang sangat mustahil untuk Kawasaki bisa memasarkan motornya di pasar Indonesia. Karena hampir pasti motor tersebut akan tidak laku, karena segmennya serba nanggung. Namun walaupun begitu, akhirnya Kawasaki punya angin segar dengan motor matic lainnya yang jauh lebih terjangkau harganya. Yang kemana Kawasaki Bursky 125 di beberapa negara ASEAN hanya dijual di harga 21-23 juta rupiah aja. Coba kita lihat spesifikasi di atas kertasnya. Motor ini menggunakan tipe mesin SOHC 2 katup dengan air cool, alias pendinginan udara. Kapasitas mesinnya cuma di 124,8 cc dengan bor di 52,4 mm dan stroke-nya di 57,9 mm. Kompresi yang bisa dihasilkan mesin tersebut ada di angka 10:1 dan tenaga maksimumnya cuma di 9,52 horsepower dan torsinya ada di 10 Nm. Jika dilihat-lihat mesinnya agak jadul nih dan kurang irit. Kenapa? Ya karena belum menggunakan radiator. Kenapa belum menggunakan radiator? Ya karena mesinnya tidak panas. Dan mesin yang tidak panas ini menandakan kalau efisiensi mesin tersebut belum next level. Karena mau bagaimanapun untuk membuat mesin menjadi lebih efisiensi harus dibuat panas. Karena ada kompresi yang tinggi dan dalam proses ini bisa menghasilkan efisiensi BBM yang lebih baik. Selain BBM, emisi pun juga lebih bagus. Dan untuk motor yang sudah mengadopsi sistem seperti ini, minimal sudah harus menggunakan radiator. Jadi ya, buat kalian yang cukup aneh ngelihat Vario 125 udah pakai radiator, sebenarnya itu bukanlah hal yang aneh dan bukan buat gaya-gayaan doang. Tapi itu menandakan kalau mesin mereka sebenarnya sudah efisien. Kemudian selain mesinnya, untuk kaki-kakinya sebenarnya ya standar pada umumnya. Lalu untuk dimensinya nih, motor ini memiliki panjang di 1890 mm, lebar di 850 mm, dan tinggi di 1150 mm. Ground clearance-nya ada di 120 mm, dan motor ini memiliki berat kosong ada di 108 kg aja. Namun kapasitas tangkinya cukup besar, ada di 5,1 liter, dan kapasitas bagasinya ya ada di 14 liter. Kemudian untuk fitur, lampunya udah punya DRL dan sepenuhnya lampu di motor ini sudah menggunakan full LED. USB charging socket juga udah ada, tapi panel instrumennya masih kombinasi semi digital. Namun motor ini sudah punya fitur hazard. Kalau dilihat-lihat, kenapa motor matic Kawasaki ini terasa biasa aja? Oh, pantas, motor ini ternyata cuma motor rebadge dari motor Modenas Karisma 125S alias motor nasional Malaysia. Kenapa Kawasaki melakukan rebadge? Jawabannya untuk menghemat biaya riset dan lainnya. Terlebih lagi motor ini hanya untuk mengisi kekosongan di lini matic. Selain itu juga Kawasaki punya kepemilikan saham di perusahaan nasional Malaysia tersebut sebesar 30%. Jadinya ya ini adalah win-win solution untuk Kawasaki. Lagi pula ini bukan motor yang jelek. Karena walaupun basis motor ini adalah motor nasional,
dan orang Indonesia sudah cukup trauma dengan yang namanya produk otomotif nasional. Tapi menurut beberapa artikel, motor ini bukanlah motor yang buruk karena kualitasnya masih dijaga oleh Kawasaki dan Kawasaki masih cukup terjun langsung di Project Bursky. Bahkan tim Kawasaki tetap melakukan uji kelayakan dan QC di motor ini supaya bisa memenuhi standar mereka. Selain itu perihal desain, lagi dan lagi biasanya kalau ada kata-kata motor nasional, desainnya biasanya agak gimana gitu ya. Entah nyontek, tapi udah nyontek hasilnya malah jelek. Tapi ini berbeda dengan Bursky 125. Walaupun desainnya terkesan nyontek ke Vario 125 LED, ya emang nyontek sih bukan terkesan. Tapi kita harus akui desainnya memang cukup menarik. Tidak lebih buruk dari Vario 125, tapi juga tidak lebih bagus dari Vario 125. Intinya menarik. Cuman satu masalahnya, dengan motor e-badge dan desainnya ke Vario banget, Kawasaki Bursky tidak memiliki aura Kawasaki sama sekali. Ini berbeda dengan motor Kawasaki zaman dulu yang memiliki aura Kawasaki yang cukup kental. Misalnya Kawasaki ZX130. Walaupun ini motor bebek, tapi aura Kawasakinya kencang banget. Bukan dari warnanya, tapi dari lekukan bodinya yang sporty, membuat motor ini benar-benar memiliki aura Kawasaki yang cukup kencang. Kemudian di Kawasaki Z300 misalnya. Motor ini juga memiliki aura Kawasaki yang cukup kencang juga. Yang mana moge looknya keluar dan aura khas ZX-nya juga dapat banget di motor ini. Nggak usah lihat keseluruhan motornya, lihat aja headlampnya. Udah ZX banget. Sedangkan Bursky 125, ya tinggal ganti stripping Honda Vario 125 langsung jadi Vario 125. Karena emang semirip itu. Dengan hal yang ada, jika Kawasaki memasukkan motor ini ke pasar Indonesia, apakah motor ini bisa diterima? Jawabannya belum tentu. Jika motor ini dipasarkan dengan harga 23-25 jutaan, tentu aja hal ini akan berbenturan langsung dengan Vario 125. Dan Bursky mengambil desain Vario 125 LED, sedangkan Vario 125 LED sudah ketinggalan zaman di Indonesia. Yang berarti dari segi desain dan fitur Kawasaki Bursky sudah ketinggalan zaman. Belum lagi kalau ngomongin performa dan efisiensi. Vario 125 jauh lebih unggul daripada Bursky 125. Dan kalau Bursky 125 dijual dengan harga 23-25 jutaan, langsung terkesan overpriced. Karena mesinnya sudah cukup jadul. Belum lagi Kawasaki benar-benar baru mau main di segmen Matic Indonesia. Yang berarti Kawasaki harus berdarah-darah dulu untuk mendapatkan pasarnya lagi. Yang pada akhirnya, seberapa jauh Kawasaki Indonesia ingin memasarkan motor ini. Karena yang kita tahu nih ya, kasarnya nih, Kawasaki bisa berjualan tanpa bantuan tim marketing selama ini. Karena iklan mereka nggak ada, campaign mereka juga nggak ada. Tapi motor mereka ya masih tetap laku aja. Dan hal ini bisa terjadi karena motor mereka adalah motor hobi dan tidak ada produsen lain yang bisa memberikan hal yang serupa seperti apa yang Kawasaki berikan. Contoh paling bagus untuk ini adalah ZX250 4 silinder. Sedangkan di segmen Matic, Kawasaki tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka harus berdarah-darah memperkenalkan motor ini ke pasar. Karena Yamaha aja yang punya market share 20% lebih di Indonesia harus mati-matian melakukan marketing di beberapa motornya. Dan contoh paling bagusnya adalah Yamaha Gear. Udah mati-matian dalam hal marketing, penjualannya tetap aja stagnan. Pertanyaannya, apakah Kawasaki mau melakukan hal itu? Jadi ya, tanpa adanya marketing yang bagus, Bursky 125 akan sulit untuk bersaing di pasar. Dengan pertimbangan yang ada ini, makanya nggak heran Kawasaki baru hanya mengetes dan riset pasar Indonesia terhadap motor ini, dan belum melakukan langkah lebih jauh perihal ini di pasar Indonesia. Tapi yang menarik adalah, Kawasaki belum melakukan langkah yang lebih jauh diketahui juga karena mereka masih mendalami isu hak paten desain dengan Honda. Jadi ya, masih banyak PR di motor ini sebelum masuk ke Indonesia. Mungkin langkah Kawasaki untuk masuk ke pasar Matic menjadi langkah yang menarik, tapi sayangnya langkah tersebut sangat sulit untuk direalisasikan, apalagi Kawasaki hanya mengandalkan motor e-badge. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.